ada orang mulia karena kedudukannya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Dia pun menjadi mulia. Tapi setelah dia pensiun, tuan-tuan sekalian, hilanglah kemuliaannya. Waktu ada jabatan, ada kedudukannya, setiap hari dia diundang, ditunggu kehadirannya, disambut dengan meriahnya, dengan tarian, nyanyian, gendang dan sebagainya. Ada tempat khusus pun untuk dia. Setelah pensiun, jangankan ditunggu, diundang pun tidak dia. Itu aridiyah, dia mendatang, bisa dicapai oleh setiap manusia, dan itu dia bisa hilang, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Allah muliakan kita dengan Allah, Allah itu kekal, tak ada pensiunnya. Tuan-tuan, kalau kita mulia dengan Allah, itu tidak ada pensiunnya sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bis-sifatil hamidah kal ilmi wal izzati wal quwwah wal ghina wal qudrati wal azamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah, wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah wa atba'ihi al-bararah, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian kitab hikam kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saminatu was-sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-178 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, tahaqqaq bi'awsafika yumiddaka bi'awsafi. Tahaqqaq bidzalika yumiddaka bi'izzi. Tahaqqaq bi'ajzika yumiddaka biqadratih. Tahaqqaq bidha'fika yumiddaka bihaulihi wa quwwatih. Pastikanlah
bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat engkau, niscaya Allah memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Pastikanlah dengan kehinaan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Pastikanlah dengan keterbatasan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikanlah dengan kelemahan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-178 ini. Maksudnya adalah i'tarif wa azhir awsafak, akuilah dan nampakkanlah akan sifat-sifat engkau itu. Sebagai seorang hamba, dan kita ini adalah semuanya hamba-hamba Allah, mestilah kita mengakui dan kita menampakkan akan sifat-sifat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mestilah kita nih sebagai hamba, kita mengakui dan menampakkan sifat-sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat hamba yang mesti kita akui itu? Apa sifat-sifat yang mesti kita nampakkan itu? Banyak. Di antaranya adalah minal fakri, fakir atau kefakiran. Memanglah sifat ini adalah sifat yang melekat pada diri kita. Tuan-tuan sekalian, mestilah kita faham, kita tahu bahwa kefakiran itu atau fakir itu merupakan sifat asli setiap seorang hamba. Kita ini punya banyak sifat dasar asli kita, di antaranya fakir, dan mestilah kita mengakui akan kefakiran kita ini. Jadi aslinya tuh kita tuh adalah fakir. Kalaulah sekarang ini kita kaya dan akan datang kaya, itu namanya aridiyah, bersifat mendatang namanya. Dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan yang asal tadi. Asal kita tuh fakir. Memanglah kita ini fakir, tak ada apa-apanya. Kalaupun sekarang kita kaya, itu bersifat aridiyah, sifat mendatang, dan sifat mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan sifat asal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wadzulli, hina. Kita ini hina. Jadi janganlah kita ini melantam-lantam lagi, karena sebetulnya kita ini adalah orang yang hina. Itulah sifat dasar kita, dan itu mesti kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini adalah hina dan selalu hina, tuan-tuan sekalian. Dan kalaulah sekarang ini kita mulia, itu aridiyah, itu dia mendatang namanya. Orang menjadi mulia mungkin sebab atau atas sebab karena ilmunya, mulialah dia. Mungkin dia punya harta lalu dia menjadi mulia. Mungkin dia punya jabatan, pangkat dan lain-lainnya atau kedudukan, dia pun menjadi mulia. Itu mendatang, dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan, mengubah sifat asal tadi. Asalnya adalah hina.
Itu yang kedua. Banyak nih tuan-tuan sekalian. Yang ketiga diantaranya wal ajzi, keterbatasan. Kita ini punya sifat terbatas. Banyak hal yang ingin kita capai tapi tidak tercapai. Banyak yang kita inginkan tapi keinginan kita tidak dapat kita capai. Pandangan kita ini, tuan-tuan sekalian, terbatas. Pendengaran kita juga terbatas. Ilmu yang kita miliki juga adalah terbatas. Maka keterbatasan itu merupakan sifat asal, sifat asli kita. Wal ajzi. Wal dha'fi. Wal dha'fi itu artinya lemah. Jadi sebenarnya kita mesti mengakui. Dan kalau kita menampak dan kita akui, Allah sangat suka. Dan di antara sifat sebagai seorang hamba itu adalah wadhafi, lemah. Wa ghairiha, dan selainnya, dan masih banyak yang lain lagi. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, apabila kita mau mengakui, menampakkan sifat-sifat yang asal tadi yang ada pada kita, bahwa kita itu fakir, kita itu adalah hina, kita itu punya keterbatasan dan kelemahan, kita akui dan kita nampakkan, yaj'alkallah, maka Allah akan menjadikan engkau ghaniyan bih, kaya dengan Allah. Ghaniyan bih artinya kaya dengan Allah. Jadi kalau kita mau mengakui, menampakkan sifat asal kita itu bahwa kita adalah seorang yang fakir, maka Allah akan menjadikan kita kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dengan Allah, tuan-tuan sekalian, bukan kaya dengan emas, bukan kaya dengan duit, bukan kaya dengan dolar, bukan kaya dengan kebun dan sebagainya, tapi Allah jadikan kita kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kaya dengan Allah. Ada orang kaya dengan duit. Duit habis, dia pun miskin. Ada orang kaya dengan kebunnya. Itu dalam surah Kahfi kita sudah ceritakan tentang kisah dua orang pemuda yang diberikan kebun itu. Ada orang kaya dengan kebunnya, tapi siapa sangka kebun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebun habis, kita pun jadi miskin. Tapi orang yang kaya dengan Allah, Allah itu maha kaya, tuan-tuan sekalian. Allah itu kekal. Kekayaan Allah juga kekal, tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita kaya dengan Allah, maka kita tidak akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bergantung kepada tuannya, bergantung kepada majikannya, jatuh majikannya, dia pun jatuh juga. Tapi orang yang bergantung kepada Allah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuat, dan Allah jadikan kita kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azizan bih, mulia dengan Allah. Sifat dasar kita tadi sebutkan adalah hina. Itulah sifat dasarnya. Dasar kita tuh hina. Kalaupun kita mulia, itu aridiyah, mendatang. Dan sesuatu yang mendatang tidak akan bisa merubah, menghilangkan yang asal tadi. Jadi kalau kita akui, kita nampakkan zul, kelemahan, kehinaan kita, azizan bih, Allah muliakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan, jadi kita mengakui, menampakkan bahwa kita adalah hamba yang hina, maka Allah akan muliakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi saya kata kita lemah, kita hina, kemudian mulia. Itu kan mendatang. Kenapa dia menjadi mulia? Ada orang mulia karena kedudukannya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Dia pun menjadi mulia. Tapi setelah dia pensiun, tuan-tuan sekalian, hilanglah kemuliaannya. Waktu ada jabatan, ada kedudukannya, setiap hari dia diundang, ditunggu kehadirannya, disambut dengan meriahnya, dengan tarian, nyanyian, gendang dan sebagainya. Ada tempat khusus pun untuk dia. Setelah pensiun, jangankan ditunggu, diundang pun tidak dia. Itu aridiyah, dia mendatang, bisa dicapai oleh setiap manusia, dan itu dia bisa hilang, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Allah muliakan kita dengan Allah, Allah itu kekal, tak ada pensiunnya. Tuan-tuan, kalau kita mulia dengan Allah, itu tidak ada pensiunnya sampai mati. Kalau tidak ada pensiunnya, mulia, fala yuhinuka ahadun illa adzalla lahu Allah, maka dia tidak ada orang yang menghinakan melainkan Allah akan hinakan dia. Kalau orang mulia dengan Allah, kemudian ada orang coba-coba menghinakannya, maka orang yang mencoba menghinakannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadiran bih. Kalau mengakui kita tuh adalah terbatas, maka Allah akan jadikan kita orang yang kuasa dengan Allah. Allah berikan kuasa itu kepada hamba yang mengaku dan menampakkan sifatnya tadi. Kalau Allah sudah berikan kekuasaannya sedikit kepada hambanya itu, yang mengaku dirinya fakir, hina, terbatas, haitsu a'taqallahul karamata khariqal 'adah, Allah berikan engkau keramat yang khariqal 'adah, merobek adat. Kalau kita mengakui kita bersifat terbatas, Allah akan beri kita keramat yang di luar kebiasaan yang berlaku pada setiap manusia. Kelebihan-kelebihan terjadinya keadaan ini di luar akal, nalar pemikiran manusia. Tak sampai akal manusia itu ke situ. Kenapa? Karena Allah berikan sedikit kuasanya kepada hambanya itu. Apa contohnya? Contohnya ada katoyiz zaman wal makan. Ya Tuhan, katoyiz zaman wal makan, seperti melipat tempat dan masa. Bahkan cerita ini pun ada dalam Quran. Dilipatnya tempat tuh, dilipatnya masa. Seperti apa? Seperti ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan petinggi-petingginya dan berkata, siapakah di antara kamu sekalian yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis? Maka Ibrit berkata, yang dikatakan golongan hitam nih, sebelum engkau berdiri atau sebelum engkau duduk sudah ada singgasana itu di sini, wahai Tuhan. Palestiniaman kau jauh, belum lagi. Berkatalah orang yang alimun bil Quran, sebelum berkedip mata, wahai Nabi Allah, singgasana sudah ada di sini. Keramat itu Allah ceritakan. Kadang-kadang orang tak percaya pada keramat, heran gitu. Padahal tentang keramat, tentang sihir banyak Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim. Tentang ilmu laduni ada ceramah di video itu, dikatakan ilmu laduni ilmu setan pula. Padahal terjadi dialog antara Musa dan Khidir. Ada 3 hal yang Khidir memberitahu kepada Nabi Musa tentang perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Itu laduni,
min ladunna ilma. Jadi pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya, dirinya fakir, hina, terbatas dan lemah, maka Allah akan berikan sedikit kuasanya kepadanya. Berlakulah pada dirinya suatu khariqal adah, di lain kebiasaan yang terjadi pada manusia. Katoy zaman wal makan, seperti melipat tempat dan masa. Contohnya, yang tadi itu contoh juga. Contoh yang lain, banyak riwayat mengatakan bahwa Habib Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sajjad itu sembahyang satu hari satu malam 1000 rakaat. Usah dikio lagi berapa menit, berapa detik dia sembahyang. Begitulah riwayatnya. Yang sembahyang ini wali, keramat, keturunan Nabi lagi. 1000 rakaat. Kita 2 rakaatnya payah juga. 2 rakaat. Ada ulama terdahulu mengkhatamkan Quran bainal maghrib wal isya 2 kali khatam. Habis salam tadi, sebelum azan 2 kali khatam. Kita 2 kali tambah makan. Bainal maghrib wal isya. Jadi ada toyul zaman dan toyul makan, melipat masa dan melipat tempat. Itu tadi toyul zaman. Ada namanya toyul makan, melipat tempat. Mana tahu di antara tuan-tuan yang hadir nih, yang datang jauh dari Medan, yang perjalanan 1 jam, boleh jadi 1 menit aja nih. Oh, sah ada wali sih, tak tahu gitu. 1 menit saja dilipatnya tempat itu. Kenapa bisa berbuat demikian? Allah berikan sedikit kuasanya kepada hambanya yang mengaku kelemahan dirinya itu. Qawiyan bih, Allah jadikan dia orang yang kuat dengan Allah. Jadi kalau kita nih, selalu kita menceritakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita nampakkan, kita akuin akan kelemahan kita. Bukan kita lemah, malah sebaliknya Allah akan jadikan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawiyan bih. Kalau Allah sudah kuatkan kita, fala yuqawimuka ahadun illa ghalabahullah, maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Oh, banyak cerita tentang ikon ini tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang yang coba-coba menantang kita, dulu kan banyak kisah, ada orang kuat menantang orang yang orang soleh itu. Nabi Muhammad ditantang oleh seorang pegulat. Pegulat itu yang kalah, Allah kalahkan. Jadi kalau kita mengaku kita itu lemah, qawiyan bih, Allah kuatkan kita. Jadi kalau ada di antara hamba Allah coba-coba menantang kita, Allah akan kalahkan orang yang menantang kita itu. Wah, itu tak ada karate dah, silat tak ada, tak pernah belajar, kalah aja yang jago tu. Belajarlah bertahun-tahun tentang silat kau. Lalu tuan-tuan sekalian, kalau begitu, bagaimana caranya kita mengakui dan menampakkan sifat dasar kita itu? Bagaimana caranya? Kita mengakui, kita menampakkan. Lalu bagaimana caranya pengakuan dan menampakkan itu? Kita nampakkan kita fakir, kita itu hina, terbatas dan lemah. Bagaimana caranya kita mengakui itu dan menampakkan itu? Contohnya kita fakir. Bagaimana caranya kita itu menampakkan, mengakui bahwa kita fakir? Apakah harta yang kita punya kita kasih uang, ambillah semua, kalau tak punya tak mau lagi, fakirlah aku? Bukan begitu. Atau kita habiskan harta kita jadi fakir kita? Bukan begitu. Pengertian mengakui dan menampakkan bukan dengan cara menghabiskan harta sehingga kita menjadi fakir, bukan begitu tuan-tuan sekalian. Atau kita ini mengaku, kita nampakkan kita tuh hina.
Adakah dengan cara kita tanggalkan atau kita tinggalkan jabatan, kedudukan, pangkat sehingga kita menjadi rakyat jelata biasa? Tidak begitu. Yang sudah ada jabatan, pertahankanlah, payah jago-jago. Lalu bagaimana caranya? Wadzalika li'atiraf wal izhar bimulazamati at-ta'at wajtinabin nawahi wattabarri minal hawli wal quwwah al-mu'abbar anha bil istiqamah. Apa dia? Bermula pengakuan dan menampakkan sifat dasar seorang hamba itu dengan melazimi taat kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, serta melepaskan kesemua itu dari kemampuan daya upayanya. Itulah yang dikatakan dengan istiqamah. Jadi tuan-tuan, cara kita mengakui kita itu lemah, hina dan lain-lainnya, maka kita tegakkanlah, kita junjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban jangan pernah ditinggalkan, junjung perintah-perintah itu dengan teguh, dan kita teguh pula menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita takwa, berbuat kebaikan, menjauhi segala dilarang oleh Allah, dan kita beriktikad kita bisa begitu bukan karena kita, tapi karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita istiqamah. Itulah namanya pengakuan dan menampakkan sifat asli tadi itu. Yang banyak otot jangan dibuang, ya, atau anda kasihkan ke siko. Selalu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hendak kita capai itu istiqamah, baik dalam keadaan kaya, miskin, istiqamah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dalam keadaan suka, duka, tetap istiqamah, tuan-tuan sekalian. Syekh Abdullah Brokan diceritakan oleh Tengku Hashim dalam bukunya Bersilam dan Kerajaan Langkat itu, dalam sakitnya Syekh Brokan ini tidak pernah kurang ibadahnya seperti sehatnya. Kita dah sakit dah sama yang dah. Aduh, padahal dalam sembahyang itu ada cara-caranya. Kalau kita sakit, ya mungkin berdiri, mungkin duduk dan sebagainya. Ada cara-caranya, ada aturannya. Terkadang ketika kita sakit, melemahlah tentang pemahaman agama kita tadi. Tak ada istiqomahnya. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, kita menjunjung tinggi perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah, kemudian kita beriktikad bahwa kita bisa berbuat begitu, itu merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang capai itu adalah istiqomah tadi, tuan-tuan sekalian. Satu yang luar biasa. Ini ahli taat. Akan tetapi kadang-kadang orang yang belum sempurna istiqomahnya, Allah sudah berikan karamat itu kepadanya. Innal karamata allati yakhussullahu biha ba'd ibadihi laysat mahsurah fi man balagha darajatal kamal fil istiqamah. Bahwa keramat yang Allah istimewakan dengannya sebagian hambanya bukan terbatas, laisat mahsurah, pada orang yang sampai derajat sempurna pada istiqamah. Barubbama tafaddala biha ala man kana fi marhalatin ila istiqamah. Bahkan kadang-kadang Allah beri dengan keramat itu orang yang sedang dalam perjalanan menuju istiqamah. Kita ingin mencapai istiqamah, belum lagi istiqamah Allah berikan keramat itu. Istiqamah itu tuan-tuan tinggi dan luas. Dia tidak sempit.
tinggi dan luas, itulah istiqomah. Kadang-kadang mata ini sudah istiqomah ya. Mata kita ini istiqomah, tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga ini istiqomah, tidak mendengar hal yang sia-sia. Tapi mulut kok tak apa istiqomah, asyik gibah wah. Tengok. Atau mulutnya istiqomah, bicara baik, sopan, beretika, beradab dan lain-lainnya, istiqomah lisannya itu. Tapi kakinya tak kemana-mana, tangan yang mengambil hak yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, seluruh yang zahir ini seluruhnya sudah istiqomah, tapi yang batin pula belum sepenuhnya istiqomah. Dia ini pemurah uangnya, tuan-tuan. Atau kita tengok pemurah uangnya, dermawan, kemana saja dia berada, dia bertindak, bersikap sebagai orang yang dermawan, istiqomah sebagai orang yang dermawan. Tapi sombong mulu, sombong, minta ampun, tidak dia tawadhu. Jadi istiqomah itu luas, tinggi dan luas. Nah, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, belum semuanya istiqomah, tapi sudah Allah berikan dia karamat. Hebat itu. Dia dermawan, tapi tidak tawadhu. Istiqomah matanya, istiqomah telinganya, terkadang kakinya berjalan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Belum sempurna istiqomahnya, Allah terkadang berikan dia karamat. Kalau Syekh Rokat ini, kalau menurut hikamnya, beliau sudah berada pada maqam baqa, sudah dilalui fana itu, teman-teman sekalian. Jadi orang belum cukup lagi istiqomahnya, Allah sudah berikan dia karamat. Kenapa? Imma tahabbuban ilaihi, ada kalanya mencintakannya kepadanya, supaya dia lebih semangat lagi, tuan-tuan sekalian. Walaupun dia belum cukup, belum sempurna istiqomahnya, Allah berikan karamat untuk supaya muncul cinta itu, supaya dia terus berusaha untuk istiqomah, menyempurnakan istiqomahnya itu. Akhirnya semuanya dia bisa istiqomah. Para wali Allah ini istiqomah bukan zahir saja, batin pun mereka istiqomah. Au imtihanan alaih, atau Allah beri karamat itu sebagai ujian baginya. Kadang-kadang Allah berikan dia karamat, padahal istiqomahnya mata saja, telinga saja, lisan, yang lain tidak istiqomah. Untuk apa? Imtihanan alaih, untuk ujian baginya. Lalu dia bangga dengan karamat itu, merasa cukup dengan itu, lalu tidak meneruskan menyempurnakan istiqomah. Ini namanya imtihanan alaih, ya, bukan dia mawas diri, introspeksi, tapi dia terus bangga dengan karamat itu, hilang di karamat itu. Jadi walhasil, karamat itu bukan tujuan bagi seorang salikin. Ya, ini yang terakhir lagi, lampu dah hidup. Walhasil, kesimpulannya, karamat itu bukan tujuan bagi seorang salikin. Ini tujuh seorang salikin itu istiqamah untuk mendapatkan ma'rifatullah. Mendapatkan ma'rifatullah, bukan untuk mendapatkan karamat. Karamat itu adalah sampingan saja, tuan-tuan, bukan tujuan sampingan. Ilahi anta maksudi walidhaka matlubi, itulah tujuan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
والتفرق من بعد تفرق معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.